Hai KJ Investor, today kita mau bahas tentang perbedaan warrant terstruktur atau WT dengan single stock futures atau SSF. Yuk kenali perbedaan WT versus dengan SSF. Buat kamu yang masih bingung bedanya warrant terstruktur atau WT sama SSF atau single stock futures di Bursa Efek Indonesia atau IDX, yuk kita bahas dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, yang pertama kita mau bahas dari sisi penerbit. Kalau WT itu diterbitkan oleh perusahaan sekuritas, contohnya KGI Sekuritas. Sedangkan SSF diterbitkan langsung oleh bursa atau IDX. Yang kedua ada dari sisi underlying. WT itu menggunakan underlying saham atau indeks saham tertentu yang dipilih oleh penerbit, sedangkan di Indonesia itu berlaku saham konstituen IDX 80. Sedangkan SSF menggunakan underlying saham atau indeks saham tertentu. Yang ketiga, ada periode aktif. Dari sisi WT, secara regulasi, periode WT itu ada dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Namun, issuer seperti KGI Sekuritas Indonesia biasanya menetapkan periode WT per produk antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Sedangkan dari sisi SSF, itu periode aktifnya lebih pendek, secara regulasi hanya 1 bulan hingga 3 bulan. Yang keempat, ada leverage. Dari sisi WT, punya leverage terukur atau gearing, jadi resiko dan profit lebih terkendali. Sedangkan dari sisi SSF, leverage bisa lebih besar tapi margin call risk juga tinggi. Yang kelima, ada resiko maksimum. Dari sisi WT, risiko maksimum itu sama dengan modal yang dibelikan, warrant bisa hangus jadi nol. Sedangkan dari SSF, resiko bisa lebih besar dari modal awal karena ada kewajiban tambahan atau margin. Yang keenam, ada penyelesaian jatuh tempo. Dari sisi WT, itu ada kondisi ITM, yaitu harga penyelesaian lebih besar dari harga pelaksanaan. Pembayarannya dilakukan tunai dan langsung masuk ke rekening investor atau trader secara otomatis. Sedangkan dari sisi SSF, itu ada dua. Yang pertama itu ada tunai atau cash settlement, tidak ada penyerahan saham, selisih harga kontrak dengan harga pasar diselesaikan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua itu ada SSF itu di IDX hanya tersedia metode penyelesaian tunai atau cash settlement dan belum ada mekanisme fisik atau physical delivery. Atau rollover, yaitu melanjutkan posisi kontrak yang hampir jatuh tempo ke kontrak bulan berikutnya. Yang ketujuh, ada strategi untuk jual beli. Dari sisi WT, yang pertama itu ada beli call. Nah, ini pilihan tepat kalau yakin harga saham akan naik. Yang kedua itu ada beli put.